kebetulan apa namanya, pertama kali aku TikTok, aku masuk ke room Bang Kiki, room kesaksian. Wih, dahsyat. Ya, aku murtadin, aku rumah tangga itu dengan orang Kristen, tapi dia aku second wife, gitu. Nah, dia itu masuk Islam dengan istri pertama, suamiku. Gitu kan, desa. Sepanjang perjalanan itu nggak ada damai sukacita rumah tangga kami. Pada sampai satu titik, aku tuh sholat tahajud kan. Sholat tahajud itu berturut-turut, 3 kali berturut-turut. Apa namanya? Nah disitulah aku bilang gini, kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan, aku bilang, aku kepengen ada ketenangan dalam hidup aku. Beri aku ketenangan. Kasih jawaban aku secepatnya. Sambil sholat tahajud aku berdoa kayak gini. Ya Allah, aku bilang, kalau memang Yesus itu Tuhan, kasih jawaban ke aku. Besoknya itu ada suara. Di saat aku mau tidur itu ada suara. Di sebelah kananku bilang gini, anakku, janganlah kamu ragu, katanya. Aku adalah dia. Malam itu aku mimpi, besoknya aku bilang ke suami, aku bilang aku mau dibaptis. Gitu. Sementara keadaannya suamiku masih Muslim, kan? Dia belum dibaptis ulang lagi, gitu kan? Kami selama sampai saat ini 23 tahun. 23 tahun kami rumah tangga. Begitu banyak ya pencobaan, begitu banyak pergumulan gitu. Sampai pada akhirnya aku give up. Aku bilang, baru kemarin itu, tahun-tahun inilah ya, aku bilang gini, Roh Kudus itu selalu menggiring aku, bawa baptis anak-anak, bawa baptis suamimu, gitu katanya. Tapi kan itu aku nggak bisa mengandalkan kekuatanku. Aku minta tuntunan Roh Kudus, tolong Tuhan. Aku selalu berdoa, tolong Tuhan, tolong. Aku bilang, kalau memang aku terus sama dia, biarkan dia hidup dalam kebenaran, aku bilang gitu kan. Entah kenapa, akhirnya mereka berpisah. Dan ternyata Tuhan buka semua, gitu loh. Pernikahan mereka pertama itu tidak ada apa-apa. Maksudnya cuma berdasarkan adat, melalui adat. Tapi di dalam Tuhan tidak ada perjanjian mereka, gitu. Nah, aku bawalah mereka, anak-anakku kebetulan 3 orang ya, belum dibaptis. Apa namanya? Aku bilang, kamu mau ikut atau enggak? Aku bilang gitu ke suami kan, karena memang dia udah pisah sama yang pertama itu. Itu pergumulan Bang Kiki. Itu bergumulan berbulan-bulan itu. Tadinya mau, terus enggak. Mau, enggak lagi. Pada akhirnya aku bilang kayak gini, Tuhan, aku nyerah. Biar Tuhan aja yang berdaulat atas dirinya. Aku bilang seperti itu kan. Pas hari seminggu sebelum kami dibaptis tanggal 19 gitu. Itu dia udah nggak mau, kami ribut besar, aku diusir sama anak-anak kan, suruh pergi, udah nggak ada harapan. Aku pun udah pada malam itu aku bilang, oke, anak-anak nanti aku pulangin lagi ke bapaknya, aku pergi, aku nggak mau hidup dalam dosa. Gitu, karena memang belum ada peneguhan. Ya kan, peneguhan pernikahan. Aku nggak mau hidup dalam dosa, aku bilang. Paginya aku kirim anak-anak. Tapi entah kenapa, gini, aku berpikir gini, oh ya sampai tanggal 19 lah, sampai tugasku selesai untuk anak-anak gitu, baptis mereka gitu kan. Seminggu itu dia masih dalam keadaan ngamuk-ngamuk segala macam, marah-marah segala macam, masih keluar yang judi lah, yang apalah gitu kan. Pas hari Jumat, waktu itu tanggal 19 hari Sabtu. Hari Jumat pendetaku telepon. Ibu besok jadi ya, katanya dibaptis. Nanti sekalian aja ibu peneguhan. Tadinya rencananya tanggal 25. Kami peneguhan pernikahan kan. Aku bilang gini, oh kalau masalah peneguhan pernikahan nanti aja deh Pak gitu.
Karena kenapa Bu? Ya karena ada sedikit masalah, aku bilang. Di situ suamiku dengar. Dia bilang, kenapa harus nanti? Katanya, sekalian aja. Jadi kita nggak bolak-balik. Gitu. Nah tanggal 19 aku bilang gini, tanggal 19 kita pagi berangkat. Kami pagi berangkat. Kamu kalau mau ikut siap-siap. Kalau enggak ya udah terserah kamu. Tuh, malamnya dia bilang, aku ikut. Aku pakai baju yang mana, mah? Itulah Bang Kiki ya, aku bilang. Roh Kudus itu bekerja sangat dahsyat. Luar biasa. Yang aku pikir itu nggak mungkin. Bang Kiki bayangin 23 tahun yang aku pikir nggak mungkin. Itu suatu hal yang mustahil buat aku. Tapi Tuhan berkehendak lain. Gitu. Itulah yang aku harapkan selama ini. Aku tuh hidup kudus. Gitu. Walaupun bukan sama suamiku. Tapi aku di luar pun aku bisa hidup kudus gitu loh. Tapi Tuhan berkehendak ya seperti ini. Tanggal 19 kami dibaptis. Setelah dibaptis kami peneguhan. Itu luar biasa Bang Kiki. Ya, haleluya ya. Kesaksian aku. Kesaksian Mams kayak luar biasa ya. Kalau Mams kayak ini, buat teman-teman di bawah saya tahu betul ya, beliau ini seorang murtadin ya teman-teman ya. Itu beliau sudah pernah kesaksian di sini dulu dan beliau ini salah satu yang giat bersaksi tentang kebaikan Tuhan juga di dalam kehidupannya. Mungkin Pak Apostolnya mau menanggapi Pak? Atau Pak Apostolnya masih duluan? Nanti dulu aja lagi ini. Nanti. Oke, siap Pak Apostolnya. Ya, jadi benar ya teman-teman ya. Itu yang saya bilang tadi. Ketika kita dapat sebuah mimpi, jangan buru-buru kita tuh ngambil sebuah kesimpulan. Itu biarkan aja, kita serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang menunjukkan caranya sendiri. Kalau memang Tuhan Yesus memanggil kita dan memilih kita, Tuhan Yesus akan menunjukkan caranya sendiri. Tapi jangan buru-buru kita langsung punya pikiran, apa karena agama saya yang sekarang ya yang tidak bagus? Enggak, tidak ada agama itu yang tidak bagus, tidak ada agama itu yang mengajarkan kejelekannya teman-temannya. Itu jadi kalau ada mimpi apapun itu, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Serahkan aja sama Tuhan, biar otoritas Tuhan yang terjadi. Itu kalau memang Tuhan memilih kita, Tuhan akan tunjukkan caranya seperti apa kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Kak Momskai ada mau ditambahkan lagi Kak Momskai? Mungkin. Ya itu aja, benar kata Bang Kiki, kita jangan buru-buru, kita harus tahu dulu siapa itu Yesus. Gitu, kita harus baca Alkitab. Aku pun kayak gitu, aku nggak langsung ya, aku baca Alkitab dulu. Yang tadinya memang anak-anakku kan memang udah ke gereja duluan ya Bang Kiki ya. Gitu, aku cuma nganter. Gitu, tiga-tiganya karena bapaknya bilang walaupun dia belum dibaptis, bapaknya itu, tapi dia mau anak-anak ikut Kristus. Gitu. Jadi mulai anakku yang pertama kira SD kalau nggak salah ya, SD kelas 2 dia udah diwajibkan untuk ke gereja. Begitupun adiknya. Gitu. Jadi aku nganterin tapi nggak ada niat aku untuk murtad sama sekali, nggak ada. Justru aku ngajarin anakku tuh untuk sholat, puasa gitu, baca Al-Quran. Aku masih itu gitu, masih mengajarkan lah masing-masing ya. Bapaknya juga berhak ngajarin ajarannya, aku pun berhak kan begitu. Iya, aku ikutin aja gitu jalannya. Tapi ya di pertengahan jalan Tuhan ngambil aku sama anak-anak gitu loh. Ditangkaplah sama Tuhan. Jadi gini, untuk yang punya niat untuk murtad, pelan-pelan lah. Karena apa? Kita itu niat, kita mau pindah, itu harus Tuhan yang pilih. Bukan karena aku ikut suami, aku ikut ini, aku karena dapat ini, kata Bang Kiki dapat Indomie 3 bungkus. Ya kan? Aku murtad gitu. Enggak kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar dari hati dan memang Tuhan. Kalau udah Tuhan tangkap kita udah nggak bisa bergerak. Betul. Mau siapapun itu, mau suami, mau orang tua, mau siapa itu kita terus maju. Karena apa?
Hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Di Gitu. luar Tuhan Yesus tidak ada Tidak keselamatan. ada keselamatan. Akulah Haleluya. jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi buat Puji teman-teman, Tuhan. buat teman-teman yang mau terima Tuhan Yesus, yang mau jadi murid tadi, satu, jangan buru-buru dideklarasikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan buru-buru kesaksian sebelum iman kalian benar-benar kuat, gitu ya. Itu kalau kalian sudah punya keinginan atau kerinduan saya mau mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama kalian cari Alkitab dulu, baca Alkitab dulu aja. Itu baca Alkitab dulu, minta bimbingan Roh Kudus untuk baca Alkitab. Jangan buru-buru dideklarasikan. Karena ada beberapa kejadian. Betul, itu yang paling penting. Jangan buru-buru dideklarasikan. Dideklarasikan itu Iman karena dulu yang kuat. nah itu Pak Apostole karena kejadiannya kemarin ya. Saya mau terima Tuhan Yesus katanya kan. Itu dapat kabar berapa bulan lagi meninggalkan Tuhan Yesus. Itu dia. Karena apa? Tujuannya masuk Kristen cuman ingin dapat santunan, ya kan? Cuman ingin dapat bantuan, cuman ingin dapat gift. Itu setelah giftnya berkurang, meninggalkan Tuhan Yesus. Itu. Jadi buat teman-teman murid Adin, satu ya pesan saya, jangan jual Tuhan Yesus untuk kepentingan sendiri. Itu. Jangan buru-buru dideklarasikan, jangan buru-buru kesaksian. Kalau kayak Kak Moms kayaknya udah lama sekali imannya sudah kuat. Dia berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu. Nah buat teman-teman yang lain tuh, yang baru seminggu 2 minggu gitu kan terima Tuhan Yesus, jangan langsung saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itu. Gak taunya sebulan lagi dapat kabar balik, ya kan melempem langsung. Iya, Itu. kan memang nggak kuat dengan tekanan ya. Makanya saya selalu tekankan, yang paling penting tuh udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu jalanin aja agamamu yang dulu. Sampai tiba-tiba di suatu titik kamu akan mulai ngerti, oh ya, aku sudah sangat tepat ikut Yesus dan tidak ada satupun yang akan membuat kamu goyah. Itu. Ya, karena gini Bang Kiki, ikut Yesus itu nggak gampang loh, nggak enak loh awal-awalnya itu kalau nggak kuat. Kita harus pikul salib, gitu kan? Bayangkan, iya kan? Bayangkan dulu Yesus itu pikul salib, salibnya segede-gede gaban kan? Udah gitu, kayunya kayu zaman dulu tahu sendiri beratnya kayak apa, betul nggak? Bahkan dia disiksa, dicambuk. Kita kuat nggak? Gitu. Tapi kalau kita udah kuat, ya kita udah deket sama Tuhan Yesus, kita tahu gitu, kita kenal Tuhan Yesus, itu Roh Kudus akan memberi kekuatan. Seberat apapun pikul itu kita pasti sanggup. Yang penting kuncinya kita harus dekat sama Tuhan. Jangan pernah kita jauh. Apapun kita komunikasi. Yes, betul. Yes, Kita betul. berhubungan intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yes, Jangan betul itu. jangan enak ya ikut Kristen tuh enak deh kayaknya ikut Kristen. Aduh, jangan salah ente. Ikut Tuhan Yesus itu gak enak. Iya, tapi itu gitu. semua bisa kita lalui. Betul, Iya, enaknya nanti kita hidup kekal. Haleluya. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus kan. Hidup kekal bersama Dia. Hidup. Mungkin boleh sedikit menambahkan ya buat Silakan, Itu silakan. aja Bang Kiki, terima kasih. Terima kasih ke Moms Sky. Oke. Moms Sky boleh saya nambahin Iya. dikit? 2 menit Silakan, mungkin? silakan, Oke, silakan. oke. Ya, gini ya. Kita Iya, ikut iya, Tuhan Bang. Yesus itu sejatinya enak, cuma berat. Tapi kadang yang tidak kita sadari adalah ketika kita diproses Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, itulah yang nggak enaknya di situ. Sedangkan kita sudah bertahun-tahun sebelum ikut Tuhan, kita hidup dalam cara dan suka-suka kita. Makanya ketika kita diproses Tuhan, itu menjadikan gak enak. Tapi kalau kita nurut dan ikuti proses Tuhan, maka itu enak. Makanya Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, dan bebanku pun ringan. Gitu. Kenapa? Kalau nurut. Gitu, Mom Sky. Itu Tuhan berkata. Oke. Yes, betul. Tuhan Yesus betul berkati sekali, Bang. Moms Sky. Ya, mungkin Moms Sky jangan Ya, turun Tuhan dulu. Yesus berkati. Karena kita setelah ini juga mau rungkat di setengah 10, saya harus siap-siap masak lagi ya kan. Gitu. Ya ini udah over loh. Dahsyat. Karena kita buka rumah makan kecil-kecilan, kita harus siap masak lagi setelah Sukses ini. selalu buat rumah Siap Pak makannya. Apostole. Terima kasih banyak.
Gitu. Oke, teman-teman yang di bawah, mungkin Pak Apostolnya bisa tutup kita dalam doa, Pak. Besok kita bergabung lagi jam 8 atau setengah 8 ya, teman-teman ya. Kita live pagi sekarang. Gitu. Oke, Boleh yuk. Pak Apostolnya? Yuk. Ya, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kesaksian Kristen yang boleh terus menyaksikan kebaikan-Mu, menyaksikan cinta kasih-Mu. Bahkan anak-anak-Mu boleh dipeluk di sini, boleh merasakan jamahan Tuhan, boleh merasakan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bro Kiki Kata dan istrinya Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati restorannya, berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan buat berhasil senantiasa. Dan setiap anak-anakmu yang ada di sini juga biar mendapat kekuatan daripada Tuhan, boleh mendapat anugerah Tuhan, boleh mendapat berkat Tuhan juga. Dan mereka boleh sadar bahwa ada proses Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup mereka untuk membuat mereka jauh lebih enak, jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, supaya semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Menteraikan doa setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Kami yakin percaya Tuhan sudah mendengar menjawab setiap doa kami. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Bapak Sekalian, terima kasih ya. Pak Apostolnya, Iya, terima kasih. Ya. Teman-teman yang mencatat, terima kasih banyak. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.